Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat subuh sekaligus kajian akad pagi Masjid Al-Falah, insyaallah yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban sekaligus kebutuhan kita, yaitu menuntut ilmu lewat pengajian rutin yang diadakan setiap akad. Kita berharap semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya nyampaikan ini, saya ucapkan selamat dan kita doakan Bapak kita yang insya Allah akan melaksanakan ibadah haji sekaligus mendampingi. Jadi kalau mendampingi jamaah haji itu pahalanya dua, pahala haji dan pahala mendampingi jamaah haji. Alhamdulillah. Selamat doa ya, karena saya sudah pernah mengalami itu sampai 3 kali. Mohon maaf. Baik, kita bahas tema hari ini yaitu memaknai hakikat hari raya kurban. Hakikat hari raya kurban. Materi ini penting, paling tidak kita mempunyai gambaran. Sebenarnya kurban itu apa sih? Hakikat kurban itu apa? Gitu. Karena kajian ini sifatnya kajian filosofi ya, kajian yang mencoba mencari esensi. Intinya esensi atau inti daripada kurban itu apa, itu coba arah ke sana. Baik Bapak Ibu, bisa dilihat ya, setiap tanggal 10 Dzulhijjah umat Islam merayakan hari raya Idul Adha. Jadi kalau sekarang sudah Dzulqa'dah ya, Dzulqa'dah tanggal berapa Pak? Tanggal 6 Dzulqa'dah. Iya dah. 8 ya betul. Karena saya lihat mulanya tadi sudah mau melaksanakan puasa Ayyamul Bid kan. Jadi karena sudah bulan Dzulqa'dah, sudah tanggal 8, maka genap mungkin 1 bulan ke depan ya kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha, kan itu ya. Jadi paling tidak kita sudah memperkirakan dan sudah bisa memikirkan kira-kira hari raya Idul Adha ini apa yang harus saya lakukan. Soalnya Rasulullah pernah mengingatkan, ma'amila ibnu Adam yauman nakhar amalan akhabba ilallah azza wa jalla min hiraqatid dam. Jadi tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari akhir itu apa? Berkurban, menyembelih hewan kurban. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Karena ini amalan yang paling dicintai oleh Allah, paling tidak kita sudah mempersiapkan mulai sekarang. Gitu nggih? Mengapa? Sebab kurban ini perintah. Kita sering membaca ayat ini ya, inna a'tainaka kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi kausar itu apa sih? Katanya Allah, sungguh aku telah memberikan kamu nikmat yang besar. Kausar itu beda dengan kasir ya. Kalau kasir itu banyak, enggak? Kausar itu apa? Jadi ya sama artinya banyak, cuma ulama menyatakan bahwasanya kausar itu bukan hanya jumlahnya yang banyak, tapi jenisnya juga banyak. Jadi kalau mohon maaf, orang-orang yang ada di sini banyak, ini kasir. Apa ini? Banyak dari segi jumlah. Tapi kalau sudah al-kausar, jenisnya itu juga banyak. Berarti nikmat ini bukan hanya jumlahnya, tapi apa? Jenisnya. Bisa dipahami ya? Jadi makanya menggunakan kata-kata al-kausar. Fasholli, maka sholatlah katanya Allah li rabbika karena Allah, wanhar dan berkurban.
Jadi kurban itu perintah. Karena perintah maka disebut ibadah. Sebab semua ibadah itu ada perintahnya. Kalau nggak ada perintahnya bukan disebut ibadah. Meskipun banyak yang melakukan, kalau nggak ada perintahnya bukan ibadah. Meskipun sejak dulu dilakukan orang, mbah-mbah kita melakukan, kalau nggak ada perintahnya, maksudnya perintahnya perintah dari Allah dan Rasul gitu ya. Kalau Pak RT memerintah beda. Jadi kalau tidak ada perintah dari Allah dan Rasul, ya bukan ibadah. Termasuk meskipun baik, nah ini di masyarakat, kayu api ya kan gitu Pak ya. Meskipun baik, kalau tidak ada perintahnya, bukan ibadah. Jadi yang disebut ibadah itu karena ada perintah. Kalau itu perintah, maka itu ibadah. Kalau tidak ada perintah berarti apa? Bukan ibadah. Nah, gitu. Bisa dipahami ya? Jadi supaya nanti kita enak di masyarakat kok semuanya gitu ya nggak apa-apa. Apa itu? Ya bukan ibadah. Kalau bukan ibadah apa? Ya tradisi aja. Boleh diikuti, boleh nggak diikuti. Kadang kita nggak punya kewajiban untuk itu. Tapi kalau sudah ibadah, punya kewajiban. Terus bagaimana kalau kita tidak melakukan? Rasulullah mengingatkan, man wajata sa'atan falam yudhi apa Pak Bu? Fala yaqrabanna musolana. Siapa yang mempunyai kesempatan bisa membeli apa? Kambing gitu aja ya. Namun tidak mau berkorban, maka jangan dekat apa ini? Dengan tempat sholat kami. Di hadis lain ada yang seperti ini. Man kana lahu sya'atan wa lam yutaqi fala yaqrabanna musallana. Sama aja. Intinya ini adalah warning dari Rasulullah. Kalau kita sudah punya kesempatan bisa membeli kambing pada waktu Idul Adha, namun kita tidak mengindahkan itu, maka Rasulullah mengingatkan tidak pantas berada di tempat sholat yang digunakan Nabi dan para sahabatnya untuk menunaikan, dalam hal ini apa? Untuk orang yang tidak menunaikan kurban itu gak pantas lah kalau tidak melakukan kurban ketika hari nakir itu. Wis gak pantas kamu mau gini. Atau bahasa kita, wis gak usah ndelok gitu Pak ya. Oh enggak kurban kok sih ndelok ae. Rono ae wis gitu loh. Bukan berarti enggak boleh sholat, bukan begitu. Ini warning aja dari Rasulullah. Kita ini punya kesempatan bisa kurban kok enggak mau. Soalnya dalam bulan ini tuh harga kambing itu ternyata mohon maaf Pak, lebih mahal daripada NMAX. Yamaha NMAX gitu loh. Iya, Yamaha NMAX. Yamaha NMAX 30 juta katakan dah. Bisa beli, bisa. Kambing 3 juta nggak bisa beli. Berarti mahal mana? Mahal kambing. Mengapa NMAX 30 juta bisa dibeli? Karena bisa. Berarti kalau bisa itu kan murah Pak ya. Kalau nggak bisa berarti apa Bu? Mahal. Berarti harganya NMAX lebih murah dan daripada apa? Kambing. Gitu ya. Jadi tidak ada amalan yang terbaik di bulan akhir kecuali apa? Menyembelih hewan kurban. Nah, kita sampai di sini kita coba untuk masuk mengenal hakikat ibadah kurban. Bapak Ibu, apa itu hakikat? Apa Pak hakikat itu? Hakikat adalah esensi gitu nggih. Yang berarti inti. Apalagi itu pokok atau sifat dasar permanen dari sesuatu yang menjadikannya unik dan membedakannya dari hal yang lain. Atau dikatakan merupakan hakikat itu adalah realitas yang mendasari sebuah syariat. Jadi kalau berbicara hakikat itu bicara apanya? Intinya.
isinya gitu ya. Bukan apa? Bukan kulit. Di sisi yang lain kita mengenal adanya apa? Syariat. Apa syariat itu? Syariat itu adalah aturan, hukum, prosedur yang ditetapkan dalam Islam untuk mengatur seluruh sendi kehidupan manusia. Jadi kalau hakikat itu, mohon maaf, wilayahnya ada di dalam, kalau syariat itu ada di luar. Gitu ya. Contoh yang sederhana, syariatnya sholat yang kita lakukan mulai takbir sampai salam. Nah, intinya sholat ini apa? Tanda anil faksa wal mungkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi ini harus dipahami. Jadi kalau wilayah yang dilakukan oleh manusia dalam artian ini adalah syariat, sedangkan inti daripada perbuatan itu namanya apa? Hakikat. Bisa dipahami ya sampai di sini. Oke. Karena itu Bapak Ibu, kita harus memahami hakikat tanpa syariat adalah kepalsuan. Jadi inti tapi gak melakukan. Contoh, hakikatnya sholat adalah mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, tapi gak melaksanakan sholat. Itu kan kepalsuan, gitu loh maksudnya. Begitu juga syariat tanpa hakikat sia-sia. Kita sholat aja tapi kita nggak dapat intinya sholat ini apa, itu sia-sia. Karena itu hakikat dengan syariat itu harus beriringan. Yo syariat, yo hakikat. Mohon maaf, Nabi itu sudah luar biasa kan. Dalam artian sudah maksum, insya Allah dijamin surga, betul gak? Tapi mengapa Nabi kok masih melaksanakan sholat? Soalnya apa? Gak bisa kita mendapatkan suatu hakikat kalau tidak melaksanakan syariat. Syariat itu perlu memang. Jadi sholat itu perlu. Itu namanya syariat. Adapun hakikatnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Itu hakikatnya. Lah, bagaimana bisa mendekatkan diri pada Allah kalau tidak melaksanakan syariat? Enggak bisa dipahami ya. Enggak, supaya itu enak kita. Oh, berarti syariat itu ya harus dilakukan. Oh, Nabi aja melaksanakan. Masalahnya sekarang itu ada orang, gak usah syariat, yang penting hakikat. Hakikatnya sholat itu kan eling nang Gusti Allah, gitu ya. Nah, berarti pokoknya eling, ya wes, gak usah ada gitu. Ya itu yang nggak benar. Jadi syariat itu dengan hakikat itu ya satu kesatuan gitu loh. Karena itu hakikat tanpa syariat adalah kepalsuan, sedangkan syariat tanpa hakikat adalah apa? Sia-sia. Bisa dipahami? Enggak, ini mengantarkan aja. Kalau ini sudah paham, enak nanti. Bapak Ibu, lantas sekarang makna hakikat kurban itu apa? Yaitu pesan spiritual di balik ibadah kurban yang lahiriah itu, dan lebih fokus pada isi daripada kulit. Apa maksudnya? Lebih fokus pada isi daripada kulit. Jadi ketika bicara tentang makna hakikat kurban, itu adalah makna di balik ibadah lahiriah. Berarti makna dibalik nyembelih hewan kurban itu apa? Bisa dipahami ya? Jadi dibalik menyembelih hewan kurban itu loh, pesan spiritual, pesan moral itu apa? Itu namanya hakikat daripada kurban. Makanya lebih fokus pada isi daripada apa? Kulit. Mengapa ini perlu kita sampaikan? Sebab hampir 90% ibadah kita itu hanya seremonial belaka. Ya kurban, pokoknya kurban. Belum fungsional. Hanya diukur dari keabsahannya dengan kacamata fikih. Coba di masyarakat yang dipersoalkan itu kurban, ya apa kulite, kan itu ya. Ya apa ini, ya apa kurban dawet. Mereka itu hanya membicarakan keabsahannya saja. Jarang yang berbicara bagaimana hakikatnya kurban itu apa. Jadi hanya ibadah dengan penghayatan makna hakikat
yang dapat merubah pola pikir, pola hidup menuju qalbun salim. Dengan kata lain, mohon maaf, haji itu Pak, kalau hanya dimaknai sebagai sebuah syariat, seperti main-main Pak ya. Seperti main dulinang itu bahasa Jawanya itu ya. Tapi haji itu nggak bisa didekati dengan makna syariat itu. Harus didekati dengan makna hakikat. Nah, itu yang saya katakan. Hakikat ini hanya bisa didekati dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengkaji apa sih makna dibalik sebuah syariat itu. Bagaimana dengan kurban? Allah mengatakan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah mengatakan bukan darah, bukan daging, bukan bulu hewan itu yang sampai kepada aku. Berarti Allah gak butuh apa? Gak butuh fisiknya itu. Soalnya di masyarakat ada. Kok jangan nek kurban wedhus iku jangan ditumpaki nang swarga, ada gitu ya. Ya gak apa-apa, cobain masalahnya. Kalau lihat hakikat di sini, duduk wedhuse, lah apa numpak wedhus nang swarga numpak wedhus. Numpak pajero. Jadi Bapak Ibu ini kadang-kadang kita perlu untuk berbicara yang agak rasional gitu ya. Mengapa ini perlu kami sampaikan? Sebab banyak orang-orang ibadah itu dilihat dari kacamata fikih sah atau tidak, tapi jarang yang berbicara tentang hakikatnya. Jadi hakikat kurban itu sebetulnya adalah sarana untuk mendekatkan diri pada Allah. Makanya disebut kurban, qoroba yaqrabu kurban. Kurban itu apa ya? Mendekatkan diri kepada Allah. Orang kalau sudah mendekat pada Allah, itu kalau dalam bahasa tasawuf namanya makrifat. Makanya syariat, hakikat, apa? Makrifat. Tiga-tiganya itu satu kesatuan. Begitu habis syariat, bisa memahami isinya namanya hakikat. Bisa dekat dengan Allah namanya apa? Makrifat. Tapi tetap kembali lagi kepada syariat. Tapi ada itu, aku iki makrifat aku iki wis widhet nang Gusti Allah. Terus ya gak perlu kurban-kurbanan, salat-salat aku wis ada gitu ya. Karena tidak memahami arti hakikat syariat makrifat. Jadi itu bukan tingkatan dalam artian tingkatan apa itu manusia, bukan, itu tingkatan di dalam ilmu tasawuf yang diciptakan oleh Imam Al-Ghazali itu. Ya, apa caranya orang itu mendekatkan pada Allah itu dimulai dengan menjalankan syariat. Kalau sudah memahami syariat berarti dia sudah tahu hakikatnya. Begitu tahu hakikatnya orang itu sudah dekat dengan Allah, makanya disebut makrifat. Begitu sudah makrifat ya nang syariat lagi. Jangan berhenti, aku ini sudah makrifat. Apalagi kalau ngomong, aku ini apa jasadku ono kene, rohku ono Mekah iki saiki. Terus gak usah percaya Pak, gak usah percaya gitu. Karena apa? Kita sudah ngaji gitu ya. Bisa dilanjut? Pertanyaan nanti apa sekarang terserah. Lanjut aja dulu. Oke. Jadi inti hakikat daripada kurban itu apa? Sarana mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang mendekatkan diri pada Allah itu disebut takwa. Makanya hakikat kurban itu adalah tanda mukmin menuju takwa. Sama dengan puasa. La'alakum. Jadi puasa itu untuk menuju menjadi orang yang bertakwa. Kurban itu menuju orang menjadi orang yang bertakwa. Makanya Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Surat Hujurat ayat 13. Inna sesungguhnya akramakum, yang paling mulia di antara kamu siapa? Indallah, di sisi Allah, atqakum, orang yang paling bertakwa. Makanya dengan adanya syariat kurban ini paling tidak supaya kita menjadi orang yang
bertakwa. Kalau itu orang itu sudah bertakwa, maka janji Allah ada 4. Surat At-Tolak ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar. Artinya apa? Gak buntu gitu loh. Urip itu gak buntu. Urip itu ada repot ya apa jalan kita. Oh, no jalan keluar. Apa jalan keluar? Exit Pak ya. Emergency exit gitu biasanya. Jadi, Bu, Pak, kehidupan yang kita alami itu sedemikian ruwetnya. Kalau kita bertakwa, Allah jamin yaj'allahu makhraja. Aku akan berikan jalan keluar. Ya apa? Kayak mangan nek gak ono mosok iso kurban. Gak usah khawatir, Allah Maha Kaya. Insya Allah ada jalan keluar kalau kita mau. Sebab dalam kehidupan ini bukan bisa atau tidak bisa, Pak. Bu, duduk iso gak iso, tapi gelem apa? Gak mau atau tidak. Orang itu kalau mau, insya Allah kalau ada kemauan pasti ada jalan. Nah kalau sekarang gak mau, orang Jawa mengatakan nek gak gelem, nek gak wani diterno ya. Lah nek gak gelem, ya iku sing gak oleh nyeret-nyeret itu. Jadi Bapak Ibu, persoalannya sekarang bukan isok gak isok bukan, tapi apa? Mau atau nggak mau. Kalau mau, apa? Yaj'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Yang kedua apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat 3. Berkaitan. Dan Allah memberikan rezeki dari apa ini? Yang tidak apa? Disangka-sangka. Dari segala arah, Pak. Makanya sampai Hasan Al-Basri itu dalam zuhudnya itu pernah mengatakan, aku gak khawatir dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Karena apa? Rezekiku gak mungkin diambil orang. Masya Allah. Rezeki kita itu gak usah khawatir. Dan Allah tidak akan mungkin salah alamat memberikan rezeki. Hanya Ayu Ting Ting saja yang salah alamat. Betul lah ya. Jadi gak usah khawatir, karena apa? Rezeki kita tuh gak mungkin salah alamat. Kalau memang itu hak kita, pasti akan kembali kita. Gak usah kupu. Aku dodolan rek, gak payu suntuk kukunya. Ya memang belum rezeki kita. Jadi gak usah khawatir. Allah itu pasti akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Syaratnya rezeki itu diperoleh dengan apa? Bertakwa. Coba ada surat di dalam Al-Quran, ada ayat dalam Al-Quran. Pernah nggak dengar ayat ini? Barang siapa dari suatu penduduk negeri, kan itu ya, pernah dengar ayat itu? Amanu wattaqau, apa katanya Allah? La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal. Jadi kalau orang itu mau beriman dan bertakwa pada Allah, pasti Allah akan memberikan rezeki. Berarti rezeki itu didapatkan dengan apa? Takwa. Itu. Perkara bayaran siji maneh, Pak. Perkara bati siji maneh. Itu bisa jadi rezeki, bisa bukan rezeki. Bedakan ya bayaran dengan apa tadi? Rezeki. Kalau bayaran itu kan karena kita melakukan sesuatu dikasih kan biasanya itu. Kalau rezeki itu dari Allah, itu layak tasib, tidak pernah kita sangka, tetap Allah memberi dari segala apa? Dari segala arah. Yang ketiga, siapa yang bertakwa kepada Allah, apa? Yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa terusannya ini? Ayat berapa? 4. Wa may yattaqillah yaj'allahu min amrihi yusra. Akan diberikan kemudahan oleh Allah. Mohon maaf ya. Mengapa sih hidup kita kadang-kadang sulit ya, sumpah kayak. Kok gak ono gampang gitu ya? Jangan-jangan ketakwaan kita itu perlu dipertanyakan.
Karena apa? Allah janji, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaz'allahu min amrihi yusra. Semua kesulitanmu tak paringi kemudahan. Pertanyaannya adalah yakin apa enggak gitu. Nah, yakin, saya yakin ini. Saya yakin. Makanya tadi itu tak pikir ya saya tadi biasanya lewat tol ya, ini tadi lewat dalam, kepingin cepet gitu. Ternyata ya nggak cepet amat, banyak halangan juga. Jadi Bu, Pak, orang itu bertakwa, Allah menjanjikan 4 ini. Yang terakhir apa? Wa may yattaqillah, apa? Dihapus kelana. Yukaffir anhu sayiatihi, aku akan hapus semua kesalahan-kesalahannya. Wa yu'tim ajrohum, dan aku akan lipat gandakan pahalanya. Itu surat Tolak ayat 2, 3, 4 sampai apa? 5 berurutan. Wa may yattaqillah, wa may yattaqillah, wa may. Makanya diharapkan kalau kita memahami esensi daripada kurban itu apa tadi, menjadi orang apa? Bertakwa. Dan orang bertakwa itu diberikan oleh Allah ini 4 ini, janji itu Allah. Dan gak mungkin Allah menyalahi janji. Sampai di sini paham? Nah, sekarang yang terakhir, apa pesan moral? Apa pesan spiritual? Apa yang harus kita pahami dari ibadah kurban itu? Ada 3 yang saya sampaikan hari ini. Monggo ini dipahami betul. Yang pertama, Bapak itu, halo, sudah selesai tak waktunya Pak? Belum kan? Jadi sebenarnya kurban itu hakikatnya adalah membunuh rasa kepemilikan. Apa? Membunuh rasa kepemilikan. Jadi penyembelihan yang dilakukan Nabi Ibrahim pada Ismail itu dimaknai sebagai pesan simbolik agama untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi Ibrahim bukan diperintah untuk membunuh Ismail. Hati-hati loh ini loh. Halo? Ibrahim bukan diperintah untuk membunuh Ismail, melainkan diminta oleh Allah untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Mengapa? Karena segala sesuatu itu milik. Saya ulangi lagi, Bu. Aslinya dudu Ibrahim diperintah menyembelih membunuh Ismail, bukan menyembelih rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena apa? Itu milik Allah. Membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Apa itu Ismail? Apa Ismail itu? Ismail itu adalah sesuatu yang kita cintai dalam hidup kita. Betul ya? Bisa berbentuk apa? Harta, apalagi istri bisa, anak bisa ya, apalagi jabatan, apalagi banyak kan. Jadi Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, diuji oleh Allah dengan sesuatu yang paling ia cintai. Siapa itu? Ismail. Dan Ismail kita itu bisa berarti apa? Keluarga, harta, jabatan. Itu adalah Ismail yang kita cintai, kita sayangi, dan kita pertahankan dalam hidup ini. Makanya Allah memerintahkan apa? Bunuh rasa kepemilikanmu itu. Kok eman sih? Enmek 30 juta bisa. Kambing 3 juta. Halo. Karena ada rasa kepemilikan terhadap 3 juta itu, Pak. Bayangkan kalau ketakwaan sudah ada gitu ya. Masya Allah. Cok mana tolong sapi situ aku siap. Karena apa? Rasa kepemilikan saya itu, mohon maaf ya, itu bukan milik saya, itu adalah milik Allah. Karena apa? Semua harta benda kita itu juga milik Allah, Bapak Ibu. Harta dunia itu hanya titipan dari Allah. Halo?
Semua yang kita miliki ini apa? Titipan dari Allah. Semua orang di dunia ini adalah tamu, sedangkan harta seluruhnya adalah apa? Titipan. Semua tamu pasti pergi, sedangkan barang titipan itu harus dikembalikan kepada miliknya. Maka jadilah seperti tukang parkir. Tukang parkir itu meskipun banyak mobil yang dijaga, gak sombong. Mengapa kok gak sombong? Karena tahu itu bukan milik, itu titipan. Pertanyaannya apa kita seperti itu? Kita merasa nggak seperti tukang parkir? Nggak merasa kan? Sekali-kali lah pakai kostum sebagai tukang parkir gitu. Lapo, iki mobil iki titipan. Jadi semua yang kita miliki itu titipan. Nggak ada milik kita itu. Apa sih milik kita itu? Roh ini milik siapa? Jasad ini milik siapa? Akal milik siapa? Harta milik siapa? Mohon maaf, anak, istri, suami milik siapa? Pernah gak kita ukur? Itu kan bojoku tekku. Gak bisa. Itu kan? Orang tua milik Allah. Kerabat milik Allah. Pertanyaannya, nah, semua milik Allah. Terus milik kita yang mana? Milik kita yang mana? Harta itu ada 3 jenis. Satu, harta yang dimakan, harta yang disimpan, harta yang disedekahkan. Betul ya? Harta yang kamu makan akan kemana itu? Kita nggak tahu kemana ya. Saya kemarin dikasih orang, ada kesempatan makan dari Kelaka. Tahu Kelaka Pak ya? Kelaka Lumajang. Karena ada kegiatan di sana. Saya pulangnya beli rawon Kelaka. Sing pernah mungkin tahu, enak Pak rawon Kelaka, betul ya. Terus mohon maaf, setelah saya makan pagi tadi nggak ada rawonnya. Berarti kan hilang, habis kan? Padahal enak kemarin malam itu. Terus harta yang kamu pakai akan kira-kira baju-baju ketika nyenengan sebelum nikah dulu masih ada nggak Bu? Sudah nggak ada. Kemana itu? Oh dirombeng. Sudah usang betul ya? Nggak dipakai. Tapi harta yang kamu sedekahkan akan menjadi tabunganmu. Itu hadis dari Rasulullah. Makanya harta itu harus kita benar gunakan dengan cara apa? Karena hakikat harta kita itu harta yang sudah kita sedekahkan. Sedekah untuk anak, sedekah untuk istri, sedekah untuk fakir miskin. Ya itu harta kita. Mohon maaf, hari ini tadi berapa? 2.000 apa 5.000? Yang kita masukkan kaleng. Halo. Enggak saya tanya aja lah Bu. Yang kelihatan tadi, mohon maaf ya, kalau ada orang ngasih kelihatan, itu biasanya 5.000 Pak. Mohon maaf loh, kau usah marah ya. Nek adik ditutupi dengan tangannya, biasanya 2.000. Kau usah marah, kau usah marah, kau usah marah. Harta yang kita sedekahkan, itulah hakikat harta kita. Ya meskipun kita punya rumah mewah, mobil mewah, tapi kalau itu 2.000, ya itu harta kita yang 2.000 tadi. Bisa dipahami ya? Jadi hakikat harta kita itu adalah yang sudah kita sedekahkan. Maluka ma qaddamta wa malu warisuka ma akhirta. Jadi hartamu yang sebenarnya adalah kamu dimiliki oleh hartamu bila kamu menyimpannya. Namun jika kamu menginfakannya, maka harta itu menjadi apa? Milik. Bisa dipahami ya? Jadi harta kita itu yang sudah kita sedekahkan. Sing belum berarti belum harta kita. Gitu. Kira-kira sampai hari ini, sing disedekahkan dengan yang masih ada di rumah itu banyak mana?
Banyak mana? Banyak yang di rumah. Berarti sampean nanti mohon maaf di akhirat gak duwe harta belas tau pitik nyuplik ngono, Pak. Ono donya sugihne kaya ngono ya akhirat gak duwe belas gitu. Nah, itu nggih. Jadi sisihkan harta untuk kurban, pasti Allah akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlif. Allah akan ganti. Kurbankan manisnya harta dengan menyembelih hewan kurban. Jadikan semua yang kita miliki sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi intinya yang pertama, ini yang pertama. Hakikat kurban itu sebenarnya apa? Membunuh rasa kepemilikan kita terhadap apa? Ya mungkin terhadap Ismail. Ismail kita tadi apa? Harta, jabatan, apalagi istri, anak itu. Kalau kita sudah membunuh rasa kepemilikan itu, gampang. Mengapa sih kita kok sulit untuk sedekah? Soalnya masih merasa itu. Bisa dipahami? Ya, yang kedua, supaya cepat selesai. Ini ya, menyembelih sifat kebinatangan. Jadi hakikat kurban itu adalah menyembelih sifat kebinatangan. Bapak Ibu, mohon maaf. Ketika hewan kurban disembelih, maka lenyaplah nafsu kebinatangan kita. Saya ulangi. Hakikat menyembelih hewan kurban itu adalah apa tadi? Menyembelih apa? Sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita, supaya kita tidak mempunyai sifat binatang. Sifat binatang itu apa, Pak? Sifat kebinatangan. Halo? Kalau nggak tahu tak tunjukkan. Yang pertama, apa ini? Apa Pak? Ya itu sifat binatang. Aneh, hilangkan sifat binatang ini dalam diri kita dengan apa tadi? Kurban. Tutuk dijupuk ae, bukan haknya diambil, kan itu ya. Serakah itu apa sih? Apa serakah? Orang yang tidak puas dengan apa yang dimiliki, berusaha untuk memiliki kepemilikan orang lain, itu namanya serakah. Sifat ini harus kita hilangkan dalam diri kita. Caranya apa? Korban. Ada lagi sifat binatang apa? Binatang itu apa? Merasa paling kuat, paling hebat, paling bener. Wah, ono ini. Paling ayu, paling ganteng, paling soulmate. Itu sifat binatang, Pak, merasa dirinya paling. Arti apa itu, Pak, binatang itu? Luar biasa. Ya. Yang ketiga, merasa paling apa ini? Mohon maaf, sapi ini, Bu, jalan gak ngereken, Bu. Masih tempat kayak gini tuh gak punya beban ya sapi itu ya. Karena apa? Merasa paling benar. Nah, jadi kalau orang merasa paling benar kayak apa, Pak? Sifat kebinatangan itu hilangkan dengan apa tadi? Disembelih sifat kebinatangan. Apalagi apa ini, Pak? Tak peduli dengan sapi lho, Bu, lho. Nggih dalan iki lho nggo koyo ngene. Dibel-beli gak ngreken. Ada gitu ya. Mengapa ini? Karena sifat binatang itu seperti itu. Lah kalau itu ada dalam manusia, berarti gak tahu kurban wong iki jadi. Halo, gak enak ngaji hari ini ya. Kok saya disamakan dengan sapi.
Apalagi seperti ini Bapak Ibu. Liane tukaran hewan itu ya. Kepingin menang, culas, curang. Ini belum saya sebutkan, ada lagi sifat kebinatangan. Sing digolaki biasanya binatang cuma loro, Pak. Yaitu urusan perut dan urusan di bawah perut. Itu tok, Pak. Kayak saya ngomong ya. Jadi sifat binatang itu biasanya cuma dua. Apa, Pak? Urusan perut dan, paham kan? Sama lihat ayam itu kalau keluar dari kandang. Halo, ayam keluar dari kandang sing digoleki apa? Panganan apa? Mohon maaf ya, wedoan. Ikut terus. Nah, kalau ada orang hidupnya seperti itu, podo karo wis ngono ya. Tapi bukan sampean, orang lain gitu. Jadi jangan seperti binatang ternak, siapa saja yang tidak memiliki kepedulian kecuali pada urusan perut dan di bawah perut, maka dia seperti apa tadi? Gitu. Oke. Nah, orang yang seperti ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat apa ini? Al-A'raf ya. Ayat 179. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh aku penuhi neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Mengapa yang masuk neraka itu jin dan manusia? Sebab yang diperintah ibadah itu jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Berarti makhluknya Allah itu cuma dua, jin dan manusia yang diperintah ibadah. Hewan enggak, tumbuhan enggak. Jadi yang diperintah ibadah itu cuma jin dan manusia. Makanya sing masuk surga ya jin dan manusia, sing masuk neraka jin dan manusia. Paham ini ya? Nah itu. Jadi hewan enggak diperintah ibadah, enggak. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Jadi orang yang masuk neraka itu, neraka jahanam, itu punya hati, punya perasaan, tapi nggak pernah digunakan untuk merasakan. Artinya nggak punya kepedulian, nggak punya rasa simpati maupun empati. Walahum ma'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi nggak bisa memandang. Ya bener iku apik iku elek, gak ngreken. Itu berarti matanya itu nggak berfungsi karena nggak bisa memandang kebaikan. Walahum adanun la yasmauna biha, punya telinga, hanya kayak cendelan tok. Ya bener urung ngaji tapi gak direken belas. Ada. Di mana? Di Amerika. Bukan di Amerika, bukan di. Hati-hati. Allah yang mengatakan. Siapa itu ya Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan. Balhum, bahkan lebih adallu, lebih jelek daripada binatang. Jadi kalau binatang itu sik ono manfaate, Bu. Tapi nek menungso kaya binatang iki wis gak ono manfaate. Ulaika humul apa? Ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang ghafilun apa? Yang lalai. Naudzubillah. Bapak Ibu, sifat binatang itu apa tadi? Mempunyai akal, betul nggih? Mempunyai mata, mempunyai telinga, tapi apa? Enggak berfungsi. Paham nggih? Oke. Yang terakhir, kurban yang kita lakukan itu pada hakikatnya adalah ibadah maliyah, ibadah sosial. Karena itu hakikat daripada kurban itu adalah untuk kemanusiaan. Kita upayakan kita mau berkorban demi orang lain dalam hidup ini. Mohon maaf Bapak Ibu, usahakanlah bisa kita berkorban demi kebahagiaan orang lain. Membahagiakan anak, membahagiakan istri, kan itu ya, membahagiakan orang tua. Ini pelajaran yang kita dapatkan dari ibadah kurban. Jangan hanya mengorbankan untuk kepentingan diri sendiri, tapi kita berusaha mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain.
Jika orang lain berkorban untuk dirimu, maka apa yang pantas kamu korbankan untuknya? Suami atau istri kita yang mendampingi kita sampai saat ini, terus apa yang kita korbankan untuk mereka? Halo, bisa dipahami ya? Sudah 20 tahun, 25 tahun, ada yang 30 tahun nikah? Ada. Terus apa yang kita korbankan untuk suami atau istri kita selama ini? Gitu enggak ya? Ini pelajaran penting dari kurban ya. Karena itu Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum, jadilah kamu sebaik-baik manusia. Yaitu siapa? Yang bermanfaat untuk orang lain. Ada kata-kata menarik dari Hasan Al-Basri, saya lihat itu. Jadi lelaki itu ada 3 jenisnya. Yang pertama ada kal ghadai, seperti obat. Yang kedua kal dawai, seperti penyakit gitu ya. Yang ketiga kal apa ini? Rajulun kal halo dawaun likuli dawaun dai, apa? Penyakit. Jadi laki-laki itu, mohon maaf Bu ya, ini katakannya laki-laki. Laki-laki itu ada 3 jenis. Satu, ada laki-laki seperti makanan. Makanan itu orang nggak bisa hidup tanpa makan, betul ya? Berarti sangat kayak suami kita nih, sangat dibutuhkan keberadaannya. Ya. Yang kedua, laki-laki itu seperti obat, dibutuhkan nek loro, kan itu ya? Nek gak loro, gak butuh. Yang terakhir, kayak apa ini? Kayak penyakit, dibutuhkan nggak? Saya tanya, laki-laki jenengan seperti yang mana? Loh, saya pernah loh, ada orang yang laki-laki itu yang ketiga Pak. Sampai nih wong lanang opo Pak? Oh Pak itu Pak. Wong lanang cap opo itu Pak. Jadi ini ono tukar tambah tak tukar tambah. Pak, ini memberikan ilustrasi kepada kita. Kalau bisa jadilah orang yang pertama. Ya itu bukan hanya laki-laki toh, perempuan. Jadilah seperti apa? Makanan. Kita tidak bisa, mohon maaf, menjalani kehidupan ini tanpa makanan. Berarti senantiasa apa? Dibutuhkan. Kira-kira seperti itu enggak kita ya? Gitu Bu? Tapi ya ojo deh makan, aku kilo pangan, ojo gitu, bukan. Seperti makan. Yang kedua, seperti apa tadi? Pak, mek kolo-kolo tok, nek loro di butuhno nek gak loro, artinya apa? Nek ono duwike dibutuhno, nek gak ono duwik gak dibutuhno ngono ta? Yang ketiga apa? Seperti penyakit, wis gak butuh belas, wis apa maneh wis tuwek, wis gak nyambut gawe, wis tuwek, liyane watuk ae. Halo. Saya kira itu selamat berkorban. Kira-kira bisa memahami ya? Ada 3 tadi ya. Membunuh rasa kepemilikan, membunuh sifat kebinatangan, dan berkorban untuk kepentingan orang lain. Ada waktu, monggo. Harus kita diskusi. Nih, Bapak, ada. Ayo yang lain, siap-siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo. Terima kasih. Ustaz mau tanya, ini misalkan kita berkorban itu boleh nggak kita atasnamakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sekalian ya, 2. Aduh, segera ya tanya, nggak hilang nanti. Nggih, monggo Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya adalah kalau tidak salah Pak
Ustaz, masih ada di antara masyarakat kita ini yang menggunakan sistem kurban itu dengan cara arisan. Itu kira-kira bagaimana? Sistem apa, Bu? Sistem arisan. Oh, arisan, pelesan. Terus kedua, salah kurban itu apakah boleh kita melaksanakan dengan menggunakan hewan yang jenis kelaminnya betina? Hanya itu aja. Oh, kalau kelaminnya betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara 2 dulu ya, supaya nggak lupa. Oh, mesti jam 3. Ya wes 3. Ibu dulu ya. Yang kami tanyakan, tempat untuk kita berkorban itu apakah harus di wilayah sekitar, dalam arti perumahan atau di luar rumah atau di tempat yang betul-betul membutuhkan jarak makan daging, maksud saya. Terima kasih, Ustaz. Oke. Baik, langsung saja Pak, sebentar sedikit ya. Yang pertama kaitannya dengan kurban untuk diatasnamakan orang tua, kan itu ya. Pertanyaannya orang tuanya masih hidup apa meninggal? Oh, sudah meninggal. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, walaisal insani illa ma sa'a. Manusia itu mendapatkan dari apa yang dilakukan. Betul nggih? Jadi manusia itu tidak akan mungkin mendapatkan apa yang tidak dilakukan. Ya dengan sholat untuk jenengan sendiri, nggak bisa sholat untuk orang lain. Adapun ya, kalau kita melakukan sesuatu ini, kita mintakan kepada Allah. Tahu mintakan ya? Ya Allah, semoga kurban saya ini mendapatkan Engkau terima, Engkau ampuni dosa kedua orang tua kami, kan? Boleh. Jadi sebenarnya tugas kita bukan mengorbankan untuk bapak kita atau orang tua kita, bukan. Kita berkorban ini otomatis orang tua kita dapat. Karena apa? Nabi mengatakan mandalla ala khairin falahu mislu ajri. Kita bisa korban ini kan gara-gara orang tua kita. Mohon maaf Bu, Pak ya. 70% keberhasilan hidup kita itu gara-gara orang tua kita loh. Itu harus dipahami. Jangan sampai dilupakan itu. 70% kita bisa kurban itu gara-gara orang tua kita. Karena itu ketika kita kurban, orang tua kita itu sudah dapat. Otomatis, betul nggih? Di atas namakan atau tidak di atas namakan nggak penting. Yang penting orang tua sudah dapat. Yang lebih elok menurut ulama itu mintakan kepada Allah. Gitu ya. Jangan kepada manusia, kan itu ya. Ini kurban saya. Kalau kepada manusia, ini kurban saya. Wes gitu aja. Begitu disembelih, ya Allah terimalah kurban kami, berilah. Kan gitu ya. Ampunan pada orang tua. Karena orang tua tidak bisa diberikan pahala. Orang tua ini hanya bisa didoakan. Istaghfiru lahuma wasallu alaihima, katanya Rasulullah. Karena apa? Orang kalau sudah meninggal itu nggak bisa melakukan amalan. Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu, amalannya sudah putus. Yang perlu kita berikan apa? Doa kita. Makanya ketika dengan kurban sampean diterima, sampean doa kepada Allah, diterima doa sampean, orang tua kita diampuni dosa-dosanya. Itu beda dengan orang tua dulu punya nadar. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis itu, wa infatu ahdihima, lakukanlah wasiat pesan-pesan yang disampaikan orang tuamu ketika masih hidup. Bapak dulu kepingin kurban, saya kira tak kurbannya ya boleh jelas itu. Tapi kalau bapak dulu nggak ada pesan kan itu ya, nggak ada kewajiban bagi kita. Tapi kalau ada pesan, ada kewajiban bagi kita untuk memenuhi itu. Gitu. Jadi mengapa ini kamu disampaikan? Supaya kita itu enak gitu loh, beribadah itu jelas, perintahnya opo gitu. Termasuk, mohon maaf Bunda, apa boleh, apa tadi? Selain arisan dulu, enggak jenis kelamin tadi ya. Saya kiaskan dengan perintahnya Allah ketika menyuruh Nabi Musa, Nabi Musa menyuruh kaumnya untuk menyembelih apa itu? Hewan sapi betina, gitu ya. Itu ternyata sapi yang disembelih itu sapi yang luar biasa. Artinya warnanya, kan itu ya.
terus kesehariannya kan itu ya, sampai betul-betul sempurna. Dengan kata lain, kalau kurban usahakan yang paling bisa, yang paling tidak harus dalam keadaan sempurna, sing paling api, sing paling umpamanya apa Pak Cik? Sudah dari segi usia wis memenuhi syarat gitu ya, dari segi kesehatan memenuhi syarat, dari segi warna menyenangkan gitu ya, bulu-bulunya itu pilihan utama, termasuk mohon maaf jantan ya kan. Tapi kalau nggak bisa jantan ya nggak apa-apa betina, nggak ada masalah Bu, asalkan tetap yang disyariatkan yaitu kambing atau sapi atau unta ya. Selain itu nggak boleh, kucing nggak boleh, anjing nggak boleh, karena itu tambah itibak Rasul dari segi jenis. Apalagi tadi arisan Bu ya, arisan itu kita bayar nggak? Bayar, nah ya bayar. Nah, uang kita nggak itu? Ya sudah kan masalah nih uang kita. Aslinya kan uang kita kumpulkan kan, belum sekarang apa? Ada yang sekarang, ada yang kan nanti. Tapi kan uang kita. Halo, layak uang kita kan itu? Enggak, artinya uang kita kan itu. Ya sudah uang kita, bukan uangnya orang lain, boleh. Selama itu uang kita monggo gitu loh. Barisan banak, pokoknya uang kita. Sing gak bener itu nek wis soleh gak nyaur atau gak bayar, itu berarti gak boleh. Selama itu. Itu kan modelnya aja Bunda. Jadi aslinya kan uang kita, betul. Enggak, saya tanya, uang arisan uang kita enggak? Enggak. Kalau memang uang kita enggak masalah Pak. Kalau uangnya orang lain enggak boleh. Haji, utang boleh. Pokoknya nyaur. Lah jadi gak iso saiki. Halo, jadwalnya itu Bu, tahun ini harus haji. Duit gak ono, terus sambil ya apa? Hutang boleh, boleh, asalkan nyaur. Dan ono sing dijadikan anggunan, mobil 2 itu umpamanya, gak apa-apa. Halo, gak apa-apa. Tapi nek iso, ya mau dijual dulu. Gini Bu, gak usah mempersulit diri. Kalau memang belum bisa hari ini ya gak apa-apa gitu loh, tahun depan. Tapi nek kepinginnya ya gak apa-apa, asalkan arisannya tadi oleh, gak oleh, gak iso. Gitu nggih. Jadi mohon maaf, bukan berarti saya mempermudah, enggak. Kita kadang-kadang ojo mempersulit diri gitu loh. Halo, jangan mempersulit diri. Memang kekurangan ya mesti ada, tapi bagaimana kita mensiasati dengan cara hutang. Boleh hutang karena kita punya anggunan, nggak masalah. Betul. Apalagi Bu tadi tempat kurban ini ibadah sosial nggih. Artinya katanya Rasulullah, jangan sampai ketika Yaumun Akhir 3 hari tasyrik itu ada orang yang tidak makan. Makanya haram berpuasa. Berarti apa? Prioritaskan semua orang itu bisa menikmati makanan hasil daging hewan kurban. Siapa itu? Sepertiga untuk pemilik yang kurban, betul ya? Sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk, mohon maaf, istilahnya itu keluarga. Itu. Keluarga itu bisa keluarga jamaah ini kan ya. Berarti jangan sampai ada orang yang tidak makan. Siapa saja. Prioritaskan dulu bagi orang, mohon maaf, Islam yang kekurangan. Nek gak ono sapa wae, mohon maaf, non muslim, pak muslim, kasih aja. Karena ini ibadah sosial. Gitu ya. Kalau di sini cukup, ya boleh diberikan di luar. Tapi nek di sini gak cukup, ya lebih baik di sini. Gitu loh. Mosok rek ono kene kurbane dikek sana. Kan gak enak gitu ya. Gitu ya. Itu cuma anu aja, apa itu rasanya aja ya.
Tapi kurban di mana saja nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau kita orang di sini kurban di sini cuma sapi 1, terus sampean punya sapi 2, lalu sampean taruh di sana semua, kan nggak enak juga ya. Taruh di sini 1, di sana 1, nggak apa-apa. Saya itu terus terang kurban di tempat saya, tapi saya sudah punya, mohon maaf, komunitas untuk kurban di tempat yang lain. Jadi 1 saya taruh di sini, 1 taruh di sana. Enak gitu. Bunda? Apa Pak? Nih Pak sih. Ada berkorban dan ada belajar berkorban. Oh gitu. Nah, gimana pandangannya? Belajar berkorban itu misalnya patungan. Iya. Patungan artinya satu sapi. Satu sapi itu kan Iya. tapi satu orang itu untuk beberapa orang. Iya. Misalnya keluarga. Jadi patungan itu dari keluarga si A. Kan ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah ini berkorban atau belajar berkorban? Iya. Gimana kalau panitia korban menerima hewan korban dari non Oh gitu. Ada memang ya gitu ya. Bapak Ibu, yang pertama, halo, kita kadang-kadang kurban jelaskan aturannya. Terus ada kurban ini tapi patungan gitu loh. Sapi 1 orang 20 gitu ya. Ada. Itu katanya belajar kurban. Kalau kepingin selamat, tasarufkan pada salah seorang atau 7 orang gitu ya. Artinya apa? Ditasarufkan. Ini urunannya orang 20, tapi tahun ini diperuntukkan pada 7 orang ini gitu ya. Ini. Wis, itu yang kurban. Nah, kita nggak apa-apa menikmati. Gitu. Yang lain ya sodako. Tapi yang kurban tadi berapa? 7 orang. Tahun depan ngono. Tasarufkan kepada, karena kurban itu harus ada pemiliknya, nggak boleh nggak ada pemiliknya. Nggak boleh kurban itu sopo, nggak tahu orang ono kan itu nggak boleh, harus ada pemiliknya, harus ada istilahnya itu dek sopo gimana kan itu, sing kurban siapa? Sama itu tadi 20 orang Pak ya, sing kurban siapa 20 ya nggak boleh. Tasarufkan pada 7 orang. Diatur Pak, diatur. Tahun ini wong 7 iki, tahun ini wong 7 iki, ngono lho, enggak apa-apa. Gitu. Apa tadi yang terakhir? Oh. Jadi korban ini kan ibadah maliyah kan itu ya. Kalau ada korban diberikan pada sampean dengan niat baik, ya terima aja. Terima aja. Kalau disuruh untuk menyembelih ya kita sembelih aja. Karena apa? Mereka kan nggak punya, mohon maaf, nggak punya perintah untuk berkorban. Jadi kalau kita diberi ya nggak apa-apa, diberi ya. Gitu. Jadi terus ya apa iki kok? Ya nggak ada apa-apa ya dibeleng aja, dibagikan. Dengan catatan diberi ya Pak ya. Jangan kita minta-minta, diberi gitu aja. Karena apa? Amalannya orang kafir itu faqabitat a'maluhum, amalannya itu ditolak oleh Allah. Jadi masih ngekei sapi gak apa-apa diterima ya, tapi awakmu gak duwe amalan bagi Allah. Gitu nggih? Jadi amalannya orang kafir itu tertolak, Pak. Gak diterima oleh Allah. Meskipun apik, loman, apalagi humanis ya, sering bantu, tapi gak sholat. Ya gak kanggo amalannya. Sebaik apapun dirimu, kalau nggak sholat, Allah tidak butuh amalan. Allah menolak. Iya sudah. Iya, sudah kadek atas nama ini gak usah wes. Bismillah. Wongnya ya gak kerungu Pak. Yang kedua, apa boleh dibagikan untuk lingkungan seperti tadi? Okay. Apakah mereka sepertiga itu? Wow, taati aturan yang ada itu aja. Nek kasih sepertiga ya kasihkan sepertiga. Nek gak mau ya gak apa-apa gitu ya. Dan harus dibagi 3 ya, sepertiga untuk pengorban ya, sepertiga untuk fakir miskin. Intinya gini loh, kurban itu
bakin roto kabeh lah wis. Nah, bagaimana untuk apa tadi? Kulit dan lain sebagainya, kaki urusannya. Iku serahkan panitia. Sing gak boleh itu yang kurban. Kalau yang kurban menjual gak boleh itu. Tapi nek panitia juga ada masalah. Nanti gak dijual di mana, Pak? Jadi bedakan yang kurban dengan yang diserai untuk menjadi panitia. Nek panitia sak karepe. Makanya panitia kudu yang amanah. Engko didol tapi dipek dhewe gak boleh. Hasilnya tetap harus diberikan lagi, dibagikan. Dikasih 5 kiloan tiap kakak ya. Hasil penjualan apa tadi? Kulit dikasih 1 jutaan gitu ya. Kok juga ya Bu ya. Sudah dikasih 5 kilo ditambahi 1 juta gitu. Karena ada 100 juta umpamanya ya. Dikasih 1 jutaan tiap orang. Boleh. Tolong ya dipahami ya, bedakan panitia dengan apa tadi? Pengurban. Nek pengurban nggak boleh Pak menjual kulit, menjual apa? Kaki gitu ya. Kaki dijual ya. Kepalanya. Itu urusan panitia. Tapi panitia harus amanah, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi digunakan untuk masyarakat juga. Intinya selesai kurban, selesai ngono lho. Ojo sampai kaki ini sik keleleran, ndase sik keleleran, kulite sik. Iku berarti panitia gak pinter iku. Nek iso begitu selesai gitu. Oh, panitia hebat. Makanya jadi panitia gak usah banyak-banyak. Minimal cukup 3 aja lah gitu ya. Yang lain itu membantu. Cek melok ngomong ae. Jadi panitia itu cukup 3 orang ngatur iki opo sapa iki kene. Wis tahu persis sing dikai sapa kan itu ya, dari mana bagian ini wis. Perkara yang lain, bagian boleng, bagian ngedol wong liya ae wis kene sik. Jadi panitia enggak usah banyak-banyak. 3 orang cukup. Yang lain membantu gitu. Halo. Oh, siji panitiae 20. Diadet-adet pamit. Mohon maaf ya. Ayo dipikirkan. Kadang-kadang tak pikir, iya. Loh, sudah habis waktunya ya. Nggih. Satu lagi karena kurban karo Bapak. Nggih. Untuk pelayanan kurban. Fikih Muhammadiyah itu sudah tuntas dan simpel dalam urusan muamalah. Iya. Kalau kita memahami kurban dari sisi hakikat, memang asas manfaat itu harus menjadi pertimbangan. Betul. Tetapi kalau fikih itu ya ada mitos atau anggapan-anggapan aku kurban mantap wedhus. Itu. Maka fakta sosiologis di lapangan ini dengan tren Hitler tanda kutip ya bahwa daging sapi itu lebih disukai. Karsnya lebih banyak. 7 patungan 7 orang sapi itu di total karsnya lebih banyak daripada seekor 1 kambing. Betul. Yang kedua, maka daging kambing trennya agak dijauhi karena tadi kan aku sih daging sapi itu tahun-tahun kita alami itu. Saatnya ngomong enggak? Maka panitia dalam konteks ini untuk asas manfaat itu tahun ini kita menggiring untuk diarahkan ke sapi daripada itu. Dalam keadaan kita ini berhadapan dengan asumsi lama bahwa aku ini mantep dengan kambing, tetapi oleh panitia dalam tanda kutip diarahkan ke sapi patungan atau mandiri agar lebih pas selatan. Mohon penjelasan, terima kasih. Iya, sebuah perintah itu biasanya tergantung kepada istilahnya kalau kita bicara asbabun nuzul atau asbabul wurud ya, itu biasanya ada tergantung dari kondisi pada saat perintah itu dikeluarkan kan gitu ya. Zamannya Nabi Ibrahim, mengapa kok kambing? Halo, mengapa kok kambing? Kok gak sapi? Soalnya gak ono sapi ono kambing kan itu ya.
Makanya itu harus dipikirkan. Kita bukan bicara tekstual saja, Pak. Kita bicara kontekstual. Jadi kalau agama ini atau syariat itu dimaknai tekstual, ya selesai gitu. Gak usah dibahas. Tapi harus dimaknai satu, kontekstual, dilihat dari kesejarahan. Mengapa kok pada saat itu kambing? Karena kan, mohon maaf, kira-kira lembu ada nggak di sana, sapi dulu? Ini yang perlu kita pikirkan. Kok nggak ada, Pak ya? Yang ada unta ya mungkin ya, dengan kambing. Saya di Arab itu jarang menemui sapi, Pak. Kambing ya, sama apa? Unta, kan itu ya. Itu harus dipahami. Jadi secara tekstual menjadi mitos tadi ya. Aku mantep ya, Pak. Kambing. Tapi kita lihat sebuah syariat itu bisa dilihat dari kontekstual. Kontekstualnya memang pada saat itu seperti itu. Trennya pada saat itu. Lah trennya sekarang apa? Dan sapi itu tidak menyalahi syariat. Halo? Sapi itu tidak menyalahi syariat karena termasuk bahimatul an'am, hewan ternak. Betul Pak Ki? Kalau tidak bisa sapi. Dan disebutkan oleh Rasulullah, sapi itu. Ya. Sapi itu disebutkan juga. Meskipun pada saat itu di sana nggak terlalu ada banyak sapi kan itu, tapi disebutkan di situ. Berarti kalau nggak bisa kambing, trennya nggak kambing, ya sapi. Syukur-syukur onta, Pak. Onta. Kater dia onta ya. Ya. Maka itu secara kontekstual, maka boleh kita sapi. Fahamkan masyarakat kita itu. Cekak kendeng-kendeng apa? Kambing. Ibadah itu tidak ada urusan mantep gak mantep, Pak. Ibadah urusannya cuma satu, bener apa salah, ngono tok. Nek gawe mantep-mantepan, nek gak mantep gak ibadah jenenge. Makanya ibadah itu prinsipnya benar atau salah, sesuai syariat atau tidak. Ingat ya, mohon maaf loh, jangan dilihat mantep atau gak mantep loh, Pak. Karena mantep gak mantep itu tidak ada ukuran di dalam ibadah. Soalnya sekarang itu ada orang melakukan kejelekan tapi mantep. Mantep aku gini. Apa ini berarti ibadah? Enggak. Jadi ibadah itu tidak ada urusan apa? Mantep gak? Mantep. Ngerti Bapak gini. Cukup ya. Ada lagi? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam pemotongan hewan itu apa ada syariatnya? Berapa kali gerakan pisau itu disunahkan? Apakah yang penting kita kurang begitu pas kita lanjutkan? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Prinsip menyembelih itu harus memutuskan urat leher, gitu ya. Dan itu ingat, urat leher itu tidak semua urat yang ada di sini itu termasuk urat yang disunahkan. Ada memang urat yang disunahkan untuk diputus itu. Mengapa harus putus? Karena di situ letak keabsahannya. Meskipun di sini sudah putus semua, tapi kalau itu belum putus, maka gak sah, gitu, gak sah. Soalnya prinsip di dalam, mohon maaf, menyembelih itu kan mengalirkan darah. Artinya daging yang jenengan makan itu sudah terbebas dari darah. Karena darah itu termasuk haram. Hurimat alaikumul maitah waddam, kan itu ya. Maka prinsipnya itu harus dipahami dulu. Saya menyembelih ini memutuskan, katakanlah Pak, urat apa ini Pak? Saya nggak tahu urat apa itu. Ada urat nadi. Pokoknya ada di situ yang itu harus dipelajari. Oke, itu kalau sudah terputus sudah selesai. Kalau itu belum terputus, berarti belum. Perkara berapa kali dan lain itu tergantung pisaunya. Makanya katanya Rasulullah, pisaunya harus tajam, kan itu ya. Jangan pisaunya harus tajam. Karena apa? Begitu kita mengurus satu kali sudah putus ya nggak apa-apa. Kadang-kadang satu kali belum putus, boleh diulangi 2 kali, 3 kali belum putus, diulangi. Nah, itu pikir, ternyata beladinya yang kurang tajam, hati-hati itu. Kasihan juga katanya Rasulullah, jangan menyiksa binatang, makanya tajamkanlah. Jadi istilahnya itu kata-kata sakinah itu kan berasal dari kata sikin. Sikin itu apa ya? Apa? Tajam. Artinya apa? Ketika disembelih itu artinya apa? Tenang. Makanya sakinah itu adalah hidup yang
tenang, seperti kambing ketika disembelih tenang, gak goyang-goyang ini. Karena apa? Betul-betul tajam. Makanya kata sikina itu artinya kata belati yang tajam. Ketika disembelih gak kroso aku. Nah, gitu. Itu namanya sakinah. Makanya keluarga yang tenang ya, gak bentrok ae iku jenenge keluarga yang sakinah, gak kokel-kokel gitu. Gitu Bapak nggih. Cukup nggih? Bisa kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.